kalian menonton video 1 dan video 2 tentang bentuk-bentuk 1 dan bentuk 2 pertidaksamaan nilai mutlak. Sekarang kita ke bentuk 3. Nah, ya. Dia ada bentuk 3. Pertidaksamaan nilai mutlak. Hampir sama dengan bentuk 1 dan bentuk 2. Hampir sama dengan bentuk 3 persamaan nilai mutlak. Bentuk 3 per tidak samaan nilai mutlak itu bentuknya adalah ruas kiri itu fungsi yang dimutlakan dan ruas kanan adalah fungsi yang tidak dimutlakan. Maksudnya apa? Ya kalau kita langsung ke contohnya. Karena kalau dibuat dalam bentuk umum sudah bisa kalian dapatkan di PowerPoint-nya ya, bentuk umumnya seperti apa. Kita ke contohnya langsung aplikasinya. 4x min 6 mutlak kurang dari sama dengan 3x plus 4. Nah, maksudnya di sini berarti 4x min 6 itu kan bentuk fungsi x mengandung variabel x, tapi ini dimutlakan. Sedangkan yang ruas kanan itu juga bentuk x tetapi tidak ada nilai mutlaknya. Nah, ini hampir sama dengan persamaan nilai mutlak. Harus dipastikan dulu 3x plus 4 itu lebih dari atau sama dengan 0 ya. Pastikan di langkah pertama, pastikan 3x plus 4 lebih dari sama dengan 0. Kalau kita pindah ruas berarti 3x lebih dari sama dengan min 4 atau x lebih dari sama dengan min 4 per 3 gitu ya. Jadi yang plus 4 pindah ruas jadi min, 3 pengali jadi pembagi pindah ruasnya. Nah, kemudian langkah kedua, kalian tinggal pilih ya pakai cara 1 atau cara 2. Kalau merujuk ke persamaan nilai mutlak, cara 1, cara 2 ternyata lebih simpel kan, kita menggunakan cara 1, yaitu definisi nilai mutlak x faktorial x mutlak sama dengan x dan min x, dimana x-nya lebih dari 0, yang ini untuk x kurang dari 0. Kalau kita aplikasikan ke sini berarti tidak lagi x mutlak ya, tetapi bentuk 4x min 6 mutlak itu sama dengan ada dua nilai 3x plus 4 ketika 4x min 6 nya lebih dari sama dengan 0 atau min 3x plus 4 ketika 4x min 6 nya kurang dari 0. Maka ini kan bisa dicari untuk pembuat nolnya ya. Cara seperti itu boleh. Atau cara lainnya lebih gampangnya tinggal dibalik saja tandanya seperti kemarin yang sudah pernah kita bahas ya, untuk pertidaksamaan. Jadi kita ambil nilai pertama, ini kan sama dengan berarti kita cari pembuat nolnya ya, atau pertidaksamaan kita ubah menjadi persamaan. Jadi yang 4x min 6 kurang dari 3 mutlak, kurang dari sama dengan 3x plus 4 gitu ya, tandanya tetap. Berarti ini 4x min 6 tandanya tetap kurang dari sama dengan 3x plus 4. Kita pindah ruas, 4x min 3x kurang dari sama dengan 4 plus 6 atau x kurang dari sama dengan 10 gitu ya. Jadi ini tanda tetap. Selanjutnya untuk nilai yang negatifnya tanda berubah ya. Tanda berubah. Nah, kalau ada sama
berubahnya itu bagaimana berbaliknya? Ya, menjadi tanda lebih dari min 3x plus 4 ya. Tanda dibalik atau di inverse. Seperti itu. Berarti kita pindah ruas 4x, ini min 3x menjadi plus 3x lebih dari ini min 4, terus ini min 6, kita pindah ruas menjadi plus 6. Ini 7x lebih dari berapa ini? 2 ya. Atau x lebih dari 2/7 begitu. Selanjutnya kita apakan? Kita iriskan ya. Nah, nanti ya HP-nya itu berapa? Ya, kita iriskan dengan tadi ya syarat ini. X lebih dari atau sama dengan min 4/3. Kita buat dulu garis bilangannya. Berarti garis bilangannya ada 3 ya. Yang paling besar kan 10. X lebih dari 10 di sini. Ini ada tandanya kalau ada sama dengannya berarti kan ini ya, bolongannya itu dibunteti gitu ya. Terus 2/7 di mana? 2/7 di sini. Karena tidak ada sama dengannya, tandanya kita bolongi gitu kan. Selanjutnya yang min 4/3 kita bunteti min 4/3. X lebih dari berarti kan di sini. Seperti itu. Kemudian kurang dari 10 berarti di sini. Terus lebih dari 2/7. Nah, terus paham ya maksudnya? Kalau X lebih dari min 4/3 kan min 4/3 di sini lebih dari kan berarti sebelah kanannya. Makanya kita arsir gitu ya. Terus X kurang dari 10 berarti kan kalau di garis bilangan kurang dari 10 kan sebelah kiri, gitu kan? Yang kita arsir. Nah, kita buat garis apa namanya? Penyatu ya. Kita iriskan. Mana yang dia mencakup dari daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4 gitu ya. Mana yang diarsir semuanya? Ternyata yang diarsir semua dari 3 garis bilangannya adalah daerah 3, yaitu daerah penyelesaiannya yaitu berarti X di antara apa? Kurang dari atau X lebih dari 2/7, tandanya nggak ada sama dengannya. Kemudian ini berarti kurang dari sama dengan 10, seperti itu. Nah, ini HP-nya ya. HP adalah X di mana X-nya antara 2/7 sampai 10. Kalau mau ditambahi X anggota bilangan real ya boleh. Seperti ini. Selesai ya. Kalau ada yang masih bingung bisa kalian putar ulang lagi videonya. Kalian diskusikan dengan teman kalian. Masih bingung juga ya, kalian tanyakan ke saya. Boleh lewat GC, boleh lewat WA. Kalau kalian bingung karena belum muter videonya, ya siap-siap aja tidak saya balas ya. Karena saya juga bingung menjawabnya gitu. Karena kalian tidak melihat runtut dari awal loh. Saya bingung Bu, bingung, nggak paham Bu. Nggak paham tuh mulai dari mana yang nggak paham gitu loh. Kalau yang sudah paham kan, oh berarti sudah gitu kan. Kita jelaskan berarti dari yang sudah paham itu kita jelaskan sampai ke yang belum paham itu loh. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau nggak paham tok itu nggak paham yang sebelah mana. Saya juga sendiri bingung ya, karena sudah menjelaskan dari awal gitu loh. Menjelaskan dari awal sampai akhir itu sudah
saya runtutkan ya. Jadi kalau masih bingung juga kan, bingungnya dari mana, masuk dari awal sampai akhir karena kalian belum lihat videonya. Ya kalaupun nanti misalkan hambatan pulsa, hambatan jaringan dan sebagainya, insya Allah kan nanti kita ada masuk secara offline ya, itu kita bahas di offline-nya atau tatap mukanya. Kalau kalian sudah memang mencoba untuk memahami, kalau nggak ada usaha sama sekali ya ini pembelajaran atau gurunya yang aktif tau nggak bisa, tetap nggak bisa gitu ya anak-anak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.